Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di pertemuan yang kedua ini. Untuk pertemuan kedua kali ini saya akan sedikit menjelaskan, ini tidak bersifat final. Nanti silahkan teman-teman kembangkan sendiri seperti apa. Saya hanya menstimulus saja, tidak berarti semua materi dari saya ini sudah final, belum. Nanti akan saya berikan bacaan-bacaan sehingga bisa memperkaya wawasan dari teman-teman semua. Baik, yang belum makan silahkan makan. Yang belum mandi nanti saja. Baik, kita langsung masuk untuk mempersingkat waktu. Untuk pertemuan kedua, materi kita hari ini bertopik tentang ideologi Pancasila. Saya kira teman-teman sudah sangat bosan atau sudah sangat intim dengan Pancasila ini sendiri dari mulai SD sampai SMA, bahkan ke tempat kuliahan bertemu lagi dengan pendidikan kewarganegaraan kalau dalam SD atau sampai SMA. Oke, langsung saja kita hanya merefresh ulang ingatan dari teman-teman semua. Baik, sejarah lahirnya Pancasila. Kapan lahirnya Pancasila? Menurut beberapa buku, berawal dari sidang BPUPKI pertama yang membahas tentang rumusan dasar negara. Diinisiatori oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat yang dihadiri oleh antara lain oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Ya, itu masih banyak perwakilan-perwakilan, itu kita yang sebutkan saja. Lalu perdebatan ataupun konsep tentang Pancasila ini sendiri ini dimulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, di mana tanggal 29 Mei disampaikan oleh Muhammad Yamin, sedangkan 1 Juni 1945 disampaikan oleh BPUPKI. Perihal pidato dasar-dasar negara. Oke, kapan disahkan? Disahkan menjadi salah satu isi Piagam Jakarta, dirumuskan menjadi Pancasila murni itu pada tanggal 22 Juni 1945. Ya, ini Pancasila menjadi salah satu isi dari Piagam Jakarta. Siapa yang merumuskan? Di situ ada Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno, Cokro Sujoyo, Suyoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Mr. Muhammad Yamin. Nah, pada tanggal 14 Juni 1945, akhirnya ini diterima oleh BPUPKI pada sidang yang kedua. Jadi disahkannya tanggal 22 Juni, tapi diterima oleh sidang BPUPKI tanggal 14 Juni. Oke, selanjutnya. Isi dari pokok-pokok dasar yang disebut sebagai pokok-pokok dari Pancasila ini ada dari dua tokoh, yaitu pertama dari Muhammad Yamin yang saya sebutkan 29 Mei 1945, di mana dia mengajukan 4 dasar negara Indonesia. Yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, dan terakhir peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Insinyur Soekarno waktu itu juga mengajukan dasar-dasar negara Indonesia dengan berasaskan nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme dan keberkemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, kelima kesejahteraan sosial, keempat kesejahteraan sosial, kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini ketuhanan berkebudayaan ini ternyata sudah pernah dibahas oleh Soekarno dan mulai akan
didengungkan kembali pada saat-saat ini oleh BPIP, Badan apa itu? Badan Penanaman atau Penghayatan Ideologi Pancasila. Ya, itu sudah dimulai kembali biar tidak ada bentrokan antara budaya dan agama, itu kata mereka seperti itu. Tuh, langsung saja selanjutnya adalah bagaimana filsafat Pancasila. Oke. Objek formalnya suatu pengetahuan yang terdalam yang merupakan hakikat Pancasila yang bersifat esensial, abstrak, umum, universal, tetap dan tidak berubah. Jadi selain jadi dasar negara, ternyata ada sisi filsafatnya dari penciptaan atau perumusan Pancasila itu sendiri. Oke, sedangkan objek materi dari filsafat Pancasila adalah suatu sistem pemikiran yang rasional, sistematis, terdalam, dan menyeluruh tentang hakikat bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia yang nilai-nilainya telah ada dan digali dari bangsa Indonesia sendiri. Jadi lahirnya Pancasila itu hanya renungan dari karakteristik bangsa kita sendiri, Indonesia. Gitu. Dasar ontologi Pancasila adalah kehendak mencari titik temu persetujuan dalam menghadirkan kemaslahatan kebahagiaan bersama al-maslahatul ammah bunuh kemudian dalam suatu masyarakat bangsa yang majmuk. Jadi dasarnya Pancasila itu sebenarnya hanya untuk bagaimana mencari titik temu atau baiknya bagaimana ini sebenarnya kemaslahatan bersama dalam memecahkan suatu masalah di tengah kemajemukan bangsa kita ini. Oke. Pancasila dianggap sebagai suatu sistem filsafat. Karena satu, Pancasila terdiri dari sila-sila, 5 sila. Kedua, sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan organik, saling berkaitan, berhubungan, dan tidak bisa dipisahkan. Jadi dari sila pertama sampai kelima itu sangat berurutan. Ketika salah satu sila itu hilang, maka tidak sempurnalah Pancasila itu. Ketiga, susunan Pancasila bersifat hierarkis piramidal dan saling mengkualifikasi itu, saling mendukung satu sama lain. Keempat, susunan hierarkis piramidal menjadi Tuhan sebagai kausa prima. Nah, di sinilah kunci dari bagaimana Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kunci. Kunci itu apa? Kunci untuk menjadi warga Indonesia salah satunya. Terus kunci dari 4 sila yang di bawah. Jadi 4 sila itu menurut para founding father atau perumus Pancasila itu harus punya ruhnya di mana? Yaitu berketuhanan. Itu adalah kuncinya. Oke, yang kelima, susunan Pancasila merupakan hasil kajian yang mendalam, kritis dan sistematis mengenai hidup dan kehidupan bangsa Indonesia. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya Pancasila adalah ruh yang sudah ada di kehidupan bangsa Indonesia yang sudah lama dan hanya digali dan dirumuskan kembali dalam bentuk Pancasila ini sendiri. Oke, selanjutnya inti sila-sila Pancasila. Inti yang pertama dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah sebagai kausa prima, sebagai pokok asas. Jadi kalau mau hidup di Indonesia harus punya Tuhan. Nah, Tuhan apa? Tuhan yang Maha Esa itu sebagai kunci. Jadi apapun agamanya harus punya Tuhan, memiliki kepercayaan kepada Tuhan, keyakinan kepada Tuhan. Itu makanya sangat susah di Indonesia untuk ateis masuk karena dia tidak punya Tuhan, tidak punya sistem
ketuhanan yang jelas, maka bisa saja masuk. Oke, selanjutnya, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. Satu, yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Keempat, keempat ini ya, yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Yang terakhir, setelah terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Itu sekilas tentang inti-inti Pancasila. Oke, lalu bagaimana implementasi ideologi Pancasila? Implementasi ideologi Pancasila ini sebagai dasar serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau penyelenggaraan negara. Seperti halnya kita terkenal dengan negara demokrasi. Itu sudah tercantum bagaimana sudah digariskan oleh Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, ini apapun itu harus disesuaikan dengan Pancasila. Mungkin teman-teman mengenal bahwasanya hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tapi instrumen-instrumennya terinisiasi atau berdasarkan dari Pancasila. Begitu. Yang terakhir, Pancasila merupakan dasar kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum. Dengan Pancasila, orang menjalankan kepercayaannya, menjalankan keyakinannya menurut kepercayaan ataupun yang diakui oleh negara, agama-agama yang diakui oleh negara. Begitu. Oke, selesai mungkin itu stimulus dari saya. Adapun untuk tugas pertemuan 2 dan 3 ini, saya rangkum di pertemuan kedua, adalah buatlah wawancara kepada bapak atau ibu atau saudara kandung. Jika tidak memiliki bapak ibu karena sudah meninggal, mungkin bisa diwakilkan oleh kakek nenek atau paman bibi terkait pandangan mereka terhadap Pancasila. Yang punya satu saudara cukup diwakilkan oleh dirinya sendiri, jadi wawancarai diri sendiri, atau berikanlah pandangan tentang Pancasila. Jadi itu, kedua susunlah dengan kata yang baik, lalu kumpulkan format Microsoft Word, tidak ada minimal atau maksimal halaman. Untuk link nanti akan saya berikan. Oke, terima kasih untuk pertemuan kedua. Silahkan nanti lanjutkan di kolom diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.